Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Carolina. Saya dari Prodi Magister Manajemen, jurusan Manajemen Strategi. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Kemudahan Aplikasi, Kualitas Produksi Bank, Keamanan Sistem, dan Kepuasan Pengguna Aplikasi Terhadap Loyalitas Pelanggan si Bank. Selanjutnya, daftar isi. Bab pertama, pendahuluan. Bab kedua, tinjauan pustaka. Bab ketiga, metode penelitian. Untuk latar belakangnya sendiri, latar belakang saya memilih tentang loyalitas nasabah adalah loyalitas nasabah sendiri merupakan hal penting dalam bisnis perbankan. Nasabah yang puas dan setia tidak akan ragu dalam mempromosikan kualitas produk tersebut. Untuk seperti yang kita ketahui, Cbank sendiri adalah salah satu layanan perbankan digital yang ada di Indonesia. Nasabah dapat mengakses layanan perbankan secara lebih cepat dan mandiri. Selanjutnya, kualitas layanan dapat mempengaruhi kepuasan nasabah. Untuk loyalitas nasabah atau pelanggan dapat dicapai apabila bank mampu memberikan pelayanan berkualitas sehingga nasabah merasa puas. Untuk rumusan masalah di sini, yang pertama, apakah kemudahan aplikasi berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan si bank? Yang kedua, apakah kualitas produksi bank berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan si bank? Yang ketiga, apakah keamanan sistem berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan si bank? Yang keempat, apakah kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan si bank? Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kemudahan aplikasi terhadap loyalitas pelanggan si bank. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas produk si bank terhadap loyalitas pelanggan si bank. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh keamanan sistem terhadap loyalitas pelanggan si bank. Yang keempat, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepuasan pengguna aplikasi si bank terhadap loyalitas pelanggan si bank. Selanjutnya, untuk manfaat penelitian di sini ada manfaat secara teoritis. Untuk manfaat teoritis sendiri adalah untuk menambah wawasan mengenai kepuasan nasabah terhadap produk dan layanan bank digital si bank serta bermanfaat sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya atau bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian tentang kualitas layanan aplikasi si bank. Lalu selanjutnya ada manfaat praktis. Bagi pihak perusahaan, penelitian ini diharapkan sebagai salah satu pertimbangan dalam meningkatkan minat nasabah dalam pemakaian aplikasi si bank serta untuk menambah wawasan para karyawan mengenai kepuasan nasabah terhadap produk dan pelayanan bank digital si bank dapat berpengaruh terhadap minat nasabah. Selanjutnya, model penerimaan teknologi. Model penerimaan teknologi ini saya ambil dari teori TAM atau Teknologi Acceptance Model. Teori ini adalah teori landasan untuk memahami serta mendalami sikap dan perilaku para pengguna teknologi. Di sini, seperti yang kita lihat, gambar pertama ini adalah model final yang diusulkan oleh Fred Davis dan Venkatesh. Di sini ada external variable yang dibagi menjadi dua, yaitu adalah perceived usefulness dan perceived ease of use. Perceived use of use ini adalah kepercayaan seseorang dalam menggunakan teknologi dan dapat memudahkan segala tugas. Yang kedua ada perceived usefulness, yaitu adalah kepercayaan seseorang dalam menggunakan teknologi dapat meningkatkan kinerjanya. Dari perceived usefulness dan perceived ease of use menghasilkan behavioral intention, yaitu adalah minat dalam diri atau perilaku dalam menggunakan teknologi. Yang hasil akhirnya adalah actual system use. Actual system use ini menggunakan teknologi secara sesungguhnya. Tujuan dari pemodelan ini adalah menjelaskan faktor penentu penerimaan teknologi berbasis informasi secara general serta menjelaskan tingkah laku pemakai akhir atau end user-nya sendiri. Selanjutnya, loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan di sini adalah komitmen pelanggan yang konsisten. Untuk jenis loyalitas pelanggan sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah no loyalty. No loyalty ini adalah sikap dan perilaku pembelian ulang pelanggan sama-sama lemah. Penyebabnya karena kurang pengenalan atau promosi. Yang kedua ada spurious loyalty. Spurious loyalty ini adalah sikap yang relatif lemah dibarengi dengan pola pembelian ulang yang kuat. Penyebabnya adalah faktor non-sikap lebih kuat
Pengaruhnya terhadap perilaku pembelian. Selanjutnya ada latent loyalty. Latent loyalty ini adalah sikap yang kuat dibarengi dengan pola pembelian ulang yang lemah. Penyebabnya adalah pertimbangan harga atau variasi. Yang keempat adalah loyalty. Loyalty ini adalah konsumen bersikap positif terhadap merek pemasok tertentu disertai dengan pola pembelian ulang. Selanjutnya ada faktor loyalitas pelanggan. Faktor loyalitas pelanggan sendiri di sini, terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama ada kualitas pelayanan, yang kedua adalah nilai atau harga, yang ketiga ada citra, yang keempat ada kenyamanan dan kemudahan, yang kelima ada kepuasan pelanggan, yang keenam ada garansi. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang kemudahan aplikasi. Kemudahan penggunaan aplikasi akan membentuk perceived of us yang dapat diartikan sebagai persepsi seseorang dalam menggunakan suatu teknologi karena cara penggunaannya yang mudah. Selanjutnya ada dimensi perceived easy of us. Yang pertama ada easy to learn. Easy to learn ini adalah sebuah sistem mudah untuk dipelajari dan diadopsi penggunanya. Yang kedua, understandable. Understandable adalah sebuah teknologi jelas dan dapat dipahami sistemnya oleh pengguna. Yang ketiga ada flexible. Flexible sendiri adalah mudah dan cepat diterima pengguna. Yang keempat ada controllable. Controllable adalah keadaan di mana sebuah teknologi memudahkan pengguna untuk terampil atau mahir menggunakannya. Yang terakhir ada easy to use. Easy to use adalah teknologi mudah untuk digunakan sehingga pengguna tidak memerlukan usaha untuk menggunakannya. Selanjutnya ada kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan di sini adalah kualitas pelayanan didefinisikan sebagai tindakan atau perbuatan seseorang atau organisasi bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan ataupun karyawan, menurut Kashmir 2017. Untuk indikator kualitas pelayanan, yang pertama ada tangibles. Tangibles adalah penyediaan yang memadai sumber daya lainnya. Yang kedua ada reliability. Reliability adalah pemberian kualitas pelayanan yang tepat dan benar. Yang ketiga ada assurance. Assurance ini adalah tingkat perhatian terhadap etika dan moral dalam memberikan kualitas pelayanan. Yang keempat ada empati. Empati adalah tingkat kemauan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen. Yang terakhir ada responsiveness. Responsiveness adalah keinginan melayani konsumen dengan cepat. Selanjutnya ada prinsip kualitas pelayanan. Yang pertama di sini ada kepemimpinan strategi, selanjutnya ada pendidikan, lalu ada perencanaan proses, review proses, komunikasi implementasi, penghargaan dan pengakuan, variasi model kualitas pelayanan pribadi, serta kenyamanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keamanan transaksi bank digital. Faktor yang menjadi pertimbangan bagi pengguna mobile banking dalam melakukan transaksi. Berikut beberapa keamanan yang diberikan oleh digital banking. Yang pertama ada PIN atau Personal Identification Number. Yang kedua ada User ID bersifat rahasia. Yang ketiga ada penggantian PIN secara berkala. Yang keempat ada kerahasiaan nomor telepon. Yang kelima ada kecermatan nasabah. Selanjutnya di sini ada kerangka konseptual. Di dalam kerangka konseptual ini, saya tandai dengan X1, X2, X3, dan X4. X1 yang pertama ada kemudahan aplikasi, X2 di sini ada kualitas produksi bank, X3 ada kepuasan pelanggan aplikasi, X4 ada keamanan sistem. Lalu selanjutnya di sini dari empat faktor ini akan menghasilkan loyalitas pelanggan atau yang saya tandai dengan huruf Y. Dari kerangka berpikir di atas, dapat dilihat bahwa variabel X1, X2, X3, X4 memiliki keterkaitan secara parsial dengan variabel Y. Loyalitas pelanggan atau loyalitas pelanggan bank digital Cbank, serta variabel 3, kepuasan pengguna aplikasi memiliki keterkaitan dengan variabel Y atau loyalitas pengguna. Selanjutnya di sini ada hipotesis penelitian. A1. Kemudahan aplikasi memiliki pengaruh positif terhadap loyalitas nasabah. Hipotesis 2 atau H2, produksi bank memiliki pengaruh terhadap loyalitas nasabah. Hipotesis 3, kepuasan pengguna aplikasi memiliki pengaruh terhadap loyalitas nasabah. Hipotesis 4 atau keamanan sistem memiliki pengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Selanjutnya di sini ada metode penelitian. Metode penelitian di sini yang saya gunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah pengguna aplikasi Cbank. Selanjutnya, pengambilan sampel menggunakan teknik non-probability sampling.
Teknik non-probability sampling ini adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi. Untuk metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Untuk kuesioner sendiri, nasabah yang menggunakan layanan digital banking pada Cbank, penggunaan data dikumpulkan dengan metode Google Form. Dibagi menjadi 5 penilaian. Yang pertama ada SS atau sangat setuju dengan skor 5, yang kedua ada setuju dengan skor 4, yang ketiga ada KS atau kurang setuju dengan skor 3, yang keempat ada TS atau tidak setuju dengan skor 2, yang kelima ada STS atau sangat tidak setuju dengan skor 1. Selanjutnya di sini ada variabel penelitiannya. Untuk pengukuran variabel, di sini ada kemudahan aplikasi dengan indikator, kemudahan untuk informasi produk dan layanan. Yang kedua ada kemudahan transaksi, yang ketiga ada kemudahan fitur-fitur, yang keempat ada peningkatan layanan perbankan yang berkesinambungan. Selanjutnya ada produksi bank atau X2, indikatornya adalah tabungan digital si bank sangat aman. Yang kedua, kemudahan menggunakan tabungan digital si bank. Yang ketiga, nasabah mudah mengerti dan menggunakan produk tabungan si bank. Lalu selanjutnya, ada kepuasan penggunaan aplikasi atau X3, indikatornya berisi pelayanan sesuai dengan harapan nasabah. Yang kedua, nasabah tidak pernah komplain. Yang ketiga, kinerja aplikasi sesuai harapan. Selanjutnya ada keamanan sistem atau X4. Indikatornya berupa nama pengguna dan sandi sangat penting. Lalu selanjutnya menggunakan aplikasi aman secara finansial. Yang ketiga ada kepercayaan mempengaruhi permintaan akan penggunaan layanan si bank. Yang keempat ada hacker tidak dapat mengakses akun yang dimungkinkan dalam pencurian PIN. Yang kelima ada puas dengan sistem keamanan yang ditawarkan oleh si bank. Selanjutnya yang terakhir ada loyalitas nasabah atau Y. Indikatornya terdiri dari nasabah setia menggunakan aplikasi si bank, nasabah tidak berganti ke aplikasi lain walaupun ada penawaran menarik. Yang ketiga di sini ada yang terakhir, nasabah memberikan saran kepada orang lain untuk menjadi nasabah aplikasi si bank. Selanjutnya metode analisis. Metode analisis di sini, saya bagi menjadi 2. Yang pertama ada teknik pengujian hipotesis dilakukan dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk uji validitas sendiri adalah ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kestabilan suatu instrumen. Selanjutnya uji reliabilitas, di sini adalah tingkat ketepatan output suatu ukuran. Selanjutnya analisis data dilakukan dengan uji normalitas, uji multikorelanitas, uji heteroskedasititas, dan analisis regresi linear berganda. Untuk uji normalitas sendiri, menguji apakah model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi yang normal. Selanjutnya, uji multikorelanitas, menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Selanjutnya ada uji heterodeksitas, menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Yang terakhir ada analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda ini dibagi menjadi uji determinasi, regresi linear berganda, dan uji hipotesis. Selanjutnya, terima kasih. Sekian dari materi seminar proposal saya hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh di komen atau di WhatsApp. Terima kasih.